Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Naposo Bulung dan remaja serta saudara-saudari yang datang beribadah di gereja pada saat ini, juga Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah melalui tayangan live streaming dimanapun berada. Marilah kita memasuki ibadah pada sore hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 361 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beriaya atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami,
Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, diambil dari Galatia 3 ayat 24. Demikian dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian bunyinya, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Berdosa
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel untuk kita pada minggu ini tertulis dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara responsoria. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Salam. Warta pelayanan Minggu 5 Maret 2023. 1 Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Dengan topik minggu, dibenarkan karena iman. 2 Romawi, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan kasih sentua pensiun. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk sentua pensiun, yaitu sentua togar khas Yombing menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan kasih ke depan setelah khotbah. 2. Retreat dan pembekalan calon sentua. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023,
Mulai pukul 7 WIB dilaksanakan retreat dan pembekalan calon sintua yang dipimpin oleh full timer bertempat di Pesona Krakatau Anyer, Banten. 3. Pengumpulan persembahan Namarboho dan khusus. Sehubungan dengan perubahan pandemi COVID-19 menjadi endemi, maka sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, kita akan menyerahkan persembahan Namarboho dan khusus ke depan seperti sedia kala. 4. CD khusus. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 akan dimulai pembelajaran kepada anak CD khusus pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Untuk itu, bagi jemaat berusia 21 tahun ke atas dan sudah bekerja yang ingin mengikuti CD khusus, supaya mendaftarkan diri ke sekretariat gereja sebelum tanggal pembelajaran dimulai. 5. Penghiburan paralado. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30 WIB setelah sermon paralado akan dilaksanakan penghiburan paralado untuk keluarga Sintua Togu Rimpun Malau Boru Siregar WIB 15 bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua paralado mengikuti acara tersebut. 6. Pelayanan Kor Guru Sekolah Markus. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Yayasan Perguruan Markus Tangerang akan melakukan kunjungan kasih, mengikuti ibadah bersama dengan mempersembahkan pujian kor di ibadah pukul 8 WIB. 7. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu tahun 2023, maka pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan kegiatan kebaktian Padang khusus untuk anak sekolah minggu kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD bertempat di Sentul. Untuk itu, panitia membuka pendaftaran tertulis yang membutuhkan persetujuan orang tua. Formulir dibagikan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, dan akan dibuka stand pendaftaran dan pengembalian formulir pada hari Minggu tanggal 12 dan tanggal 19 Maret 2023 bertempat di teras gedung Sopo Saroha. 8. Rekrutmen tim sound system gereja. Untuk meningkatkan kualitas sound system gereja kita, maka dibutuhkan pelayan yang bertalenta di bidang tersebut dan akan dibekali untuk menangani sound system di gereja kita. Melalui warta ini, diminta kepada ruas yang bersedia melayani Tuhan melalui talenta di bidang sound system akan mendaftarkan kepada Sintua Wik masing-masing atau langsung ke Dewan Marturia Gereja Amang Situa Goldwit Simanjunta. 9. Pertanggungan Wik. Jadwal dan laporan pertanggungan Wik dapat dilihat di warta jemaat. 10. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Abel Rizky Siregar, putra dari Bapak Baktiar Siregar dan Ibu Sintua Dona Borupakpahan, Jemaat HKI Hosana Tangerang, daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dengan Nadia Anastasia Boru Sitorus, putri dari Bapak Harlen Sitorus dan Ibu Eli Rosita Pronika Boru Sihite, Jemaat HKBP Tangerang Kota
Resort Tangerang Kota, Week 16. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 di HKI Menteng Pulo. 2. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Fontes Romario Marpaung, putra dari Bapak Jusman Marpaung dan Ibu Kalena Boru Nenggolan, Jemaat HKBP Bethesda, Resort Bethesda, Distrik 11 Medan Aceh, dengan Paulina Margaret Pinangkaan Boru Siregar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 18, putri dari Bapak Ronald Pinangkaan dan Ibu Laura Boru Hutagalung. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di HKBP Bethesda. 11. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota, keluarga Bapak Chandra Herianto Aritonang dan Ibu Widi Apriliani Boru Sihotang, datang dari HKBP Lobu Singkam, Resort Lobu Singkam, Distrik 2 Silindung, bertempat tinggal di Jalan Al-Muhajirin, Week 2, NRJ 231587. 12. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 5 Maret 2023 telah pindah huria keluarga. 1. Bapak Rio Murdani Sitorus dan Ibu Nelly Sianipar beserta 1 orang anak, Week 25, ke HKBP Kutabumi, Resort Kutabumi, Distrik 21, Banten. 2. Bapak Sentua Junjungan Hutapea dan Ibu Mariani Boru Siahan, Week 16, ke HKBP Efrata, Resort Efrata, Distrik 10, Medan Aceh. 13. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Lambok Huta Barat pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, tutup usia 40 tahun, Week 19, meninggalkan istri Rosdiana Boru Simanjuntak dan 3 orang anak. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 14. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Jika
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu reminiscere ibadah sore hari ini, firman Tuhan menyapa kita bersama-sama, tertulis dalam Kitab Roma pasal 4 ayat pertama sampai ayat kelima, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayat 17. Roma 4 ayat pertama sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 17. Mengatakan, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu ini dibenarkan karena iman. Apa itu iman? Secara umum pasti dapat kita terjemahkan. Iman menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan iman, seseorang atau semua manusia dapat memastikan hidupnya dilindungi atau dituntun oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Dengan iman, setiap orang dapat melakukan tugasnya, sekalipun itu dalam berbagai kesulitan. Seorang beriman memaknai hidupnya pemberian Tuhan, bukan hasil usahanya. Bukan hasil usahanya. Ketika seseorang bernafas, ketika kita hidup, ketika kita boleh beribadah, sore hari ini sebagai orang beriman, baiklah kita maknai itu pemberian Tuhan. Karena bukan tidak mungkin ibu bapak saudara-saudara, ada orang yang rindu sekali beribadah,
Tapi karena dibatasi oleh keadaan atau mungkin sakit di tempat tidur, dia tidak dapat hadir di rumah Tuhan. Padahal dia sudah sangat merindukan itu. Sudah sangat merindukan itu. Artinya dengan kita memiliki kesempatan berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan, di dalam iman, itu pemberian Tuhan. Ini saya pernah temukan waktu ada kunjungan dari gereja ini bagi jemaat yang sakit menahun. Begitu kita tiba di situ, seorang ibu mengatakan yang sakit, kamu pendeta ini ya? Aku sering mendengar Amang berkhotbah. Saya lalu merenung, begitu sangat dalamnya kah dia merindukan firman Tuhan ada di dalam hidupnya. Secara pribadi kita tidak mengenal, saya tidak mengenal ibu itu. Tapi di dalam iman, saya berdoa untuk dia. Dan secara pribadi mungkin beliau tidak mengenal saya. Tapi dia mengharapkan ada Tuhan di dalam hidupnya, sekalipun dia tergeletak di tempat tidur, menahun. Itu menjadi motivasi juga bagi setiap pelayan dan bagi saya secara pribadi. Iman seorang ibu yang sedang sakit menyemangati setiap pelayan untuk melanjutkan tugasnya di dalam Tuhan. Luar biasa itu ibu bapak, saudara-saudara. Itu contoh kecil. Kita tahu seorang beriman. Tahu seorang beriman yang hidup saat ini dan akan melangkah ke esok hari. Dia tidak pernah ragu. Mau makan, mau minum, mau dalam keadaan apa, besok dia harus melangkah. Sama seperti cerita ketika seorang pekabar Injil hadir di satu tempat yang mengalami banyak tantangan dalam hidupnya dan mungkin juga dibenci, bahkan mau dibunuh oleh orang. Kamu jangan lakukan itu. Kamu jangan lakukan itu. Maka dia mengatakan, biarpun saya mati besok, saya akan menanam pohon ini agar berbuah. Maka ada ungkapan mengatakan, tengah kehidupan umat beriman, berdoalah seperti kamu akan mati nanti atau saat ini, dan bekerjalah seperti kamu masih hidup 100 tahun dan 1000 tahun lagi. Artinya, orang beriman siap sedia kapanpun dia akan menghadap Tuhan. Tapi dia tidak mati akal untuk selalu bekerja giat, selalu melakukan tugasnya. Selalu pun nanti besok atau minggu depan, dia tidak tahu apakah ada hujan, apakah ada matahari, apakah ada badai. Tapi orang beriman mengatakan, aku bersama Tuhan. Maka sesuai dengan nama minggu, hari ini reminiscere. Artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Ini ungkapan seorang percaya kepada Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Apakah Tuhan itu pernah lupa? Jawabannya, Tuhan tidak pernah melupakan siapapun. Tapi orang-orang yang telah dilindungi dan diselamatkan, disertai oleh Tuhan, baiklah selalu berbicara dengan Tuhan. Itu satu bukti iman. Mungkin banyak orang yang mampu sekali membicarakan tentang Tuhan. Biarpun ini berulang-ulang, mungkin perlu untuk kita merenungkan. Banyak ahli yang mampu membicarakan tentang Tuhan, tentang bumi, tentang manusia, dan tentang pekerjaan. Tapi menjadi pertanyaan, sesuai dengan iman, seberapa banyakkah orang yang membuka dirinya bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi berbicara dengan Tuhan di dalam hidupnya. Ini saya berbicara tentang Tuhan melalui khotbah ini. Tapi perlu ditanya, apakah Amang Pendeta Budianto Silitonga berbicara dengan Tuhan? Ataukah hanya secara teoritis dan secara dogmatis? Amang Pendeta menjelaskan bahwa iman Tuhan itu begini. Apakah Amang Pendeta berbicara tentang Tuhan dengan Tuhan? Ini perlu ibu bapak saudara-saudara. Ketika hadir ke gereja ini,
Apakah kita mau berbicara dengan Tuhan? Bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Bisa jadi karena saking tingginya analisa, saking tingginya teori dan referensi, memaknai suatu kata, suatu kalimat begitu dalam, tapi untuk melihat nilai dari pemaknaan itu tidak begitu jelas. Jadi kita berbicara tentang iman sangat sederhana. Sangat sederhana saja. Apakah saya mau hidup bersama Tuhan? Apakah ibu bapak mau hidup bersama Tuhan? Sebagaimana yang dibukakan dalam Ibrani 11 itu. Apa itu iman? Dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mau menikah? Ya, beriman kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan jodoh. Mau bekerja? Mari berbicara dengan Tuhan. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Mau memiliki keturunan? Mari sekali lagi berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Sesuai dengan nama minggu ini, Dia akan menjawab. Dia akan berseru. Bagi orang-orang yang percaya dan berseru kepadanya, Dia akan menjawab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang melihat pohon pepaya yang di samping sana? Siapa yang melihat padi di sawah sana? Dari hanya sebulir padi tumbuh berkembang dan sampai memiliki buah yang banyak. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat anak-anak kita yang sejak embrio dalam kandungan dan dia lahir berkembang, memiliki kepintaran, berbicara, berkata-kata, dan sampai tua. Kalau orang tidak memaknai itu dari sudut iman sebagai pemberian Tuhan, manusia bisa jatuh ke dalam keterpurukan dan bahkan dosa. Dan akan mengatakan, kalau bukan aku. Nah, ini yang mau dijembatani tentang iman ini. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus menjelaskan, jangan ada orang yang hanya mengandalkan kekuatan. Ingat, hidupmu itu pemberian Tuhan, bukan hasil usahamu. Sejauh mana kamu dapat memperpanjang hidupmu? Mungkin dari tenaga medis cukup hanya 1-2 jam. Tapi kalau hanya sampai puluhan tahun, apa pakai alat medis itu sanggup? Atau dengan makanan yang kita konsumsi itu sanggup? Tanpa Tuhan itu tidak mungkin, ibu bapak, saudara-saudara. Berbicara soal iman, sekali lagi berbicara tentang otoritas Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Itu tadi yang kita baca di epistel. Apa di epistel tadi dalam Mazmur? Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini kata pemazmur tadi di epistel. Langsung dia jawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa latar belakangnya? Ternyata pemazmur pernah hidup di lingkungan umat atau suku yang jahat. Kalau kita baca kitab Mazmur sebelum epistel hari ini, dia pernah sebagai orang asing di perkampungan orang Mesek. Orang Mesek yaitu orang-orang yang suka bertengkar, berkelahi. Dan dia pernah tinggal di kemah-kemah Kedar namanya. Yaitu orang-orang yang suka membentrokan sesama manusia dengan orang lain. Artinya seorang pemazmur tinggal di tengah-tengah orang yang suka bertengkar, berperang, membunuh dan mematikan. Akhirnya ketika dia berbicara, dia mengatakan itu sebelum epistel tadi dalam Mazmur 120 ayat 7.
20 ayat 7 dikatakan demikian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Itu tadi orang Mesek dan orang Kedar. Coba kita bayangkan, seorang yang baik hati di kalangan orang-orang yang jahat. Ketika dia mengangkat bicara, maka dia dianggap seorang terdakwa atau tertuduh yang tidak layak hidup. Kira-kira begitu yang dialami pemazmur itu. Artinya orang yang baik menjadi orang yang tidak baik. Kalau dalam bahasa Batak itu disebut gak bisi bau ho sahalak na burjui di tonga-tonga ni akan atakang si bau hosa. Artinya orang yang tidak disukai, bila perlu dilenyapkan. Kira-kira itu yang dialami pemazmur. Maka dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia jawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu juga iman. Nah, ini bagi kita sekarang, ibu bapak, saudara-saudara, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi sosial, dalam kondisi ekonomi yang mungkin sulit, bahkan kadang-kala seseorang diajak untuk melakukan hal jahat. Seorang yang harus bertanggung jawab membangun bangsa, membangun masyarakat, dia memakai kesempatan itu misalnya untuk korupsi yang seharusnya dia pakai untuk kebaikan. Dan mungkin orang mengatakan, kamu itu sepertinya orang suci saja. Itu kan kamu bisa berbuat. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kalau orang yang gampang tergoda, pasti tergoda untuk melakukan kejahatan. Ketika di hadapannya ada kesempatan untuk melakukan itu. Tapi orang beriman tidak pernah mau tergoda. Itu yang mau dikatakan. Karena apa? Karena dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang perlu. Maka dari nats ini tadi, sama seperti dari epistel tadi dikatakan, apakah yang kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Abraham, yang nama awalnya Abram, artinya bapa yang ditinggikan, bapa yang mulia. Pada gilirannya berubah nama menjadi Abraham, menjadi bapa dari banyak bangsa. Itu ada perubahan. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim atau dari Haran menuju tanah perjanjian, dia tidak tahu kemana dia berjalan, tapi dia melangkah, pasti besok nanti Tuhan tetap menuntunku. Itulah iman Abraham. Ketika dia belum mempunyai anak, dia selalu sabar menunggu. Tuhan pasti memberikan anak. Coba bayangkan ibu bapak saudara-saudara, 75 tahun usianya ketika dipanggil keluar dari tanah leluhurnya menuju tanah. 75 tahun itu sudah kakek nenek, lansia. Dan di usia 100 baru dia diberikan anak. Luar biasa. Seorang lansia memiliki momongan. Coba. Seorang lansia memiliki momongan. Apakah itu bukan luar biasa? Saya pernah bertemu dengan pendeta masih umur 54. Saya sering melayani ke gerejanya. Dia mengatakan, Amang Pendeta, saya malu. Kenapa Amang Pendeta malu? Saya bilang, saya sudah umur 54, baru lahir anakku, katanya. Dia malu karena anaknya lahir. Seharusnya saya sudah punya cucu, kira-kira begitu. Tapi kan itu berkat Tuhan. Mau kapan, mau di mana, kita diberikan Tuhan kehidupan, anak, cucu, itu berkat Tuhan. Dan ada juga pernah Amang Parhalado berbicara begini, Amang saya malu sekarang. Kenapa malu? Ayahku sudah umur 70-an. Dia sudah banyak cucu. Dia sudah dari sudut Habatakon, dia sudah sahur matua, mauli bulung, kira-kira begitu. Tapi dia menikah lagi. Adikku lahir lagi. Aku saja sudah umur 60-an, kata dia. Kok bisa begitu? Hampir 60-an.
Dan dia mengatakan, aku malu. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin dari sudut pandang manusia itu memalukan. Tapi dari sudut otoritas Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak perlu ada yang dirasakan untuk malu. Ya mari kita berserah. Ya ini pemberian Tuhan, kita syukuri. Ada orang yang diberi Tuhan anak sesudah tua, dan bahkan ada orang yang tidak diberi kesempatan itu. Maka semua yang ada dalam hidup kita dari sudut iman, baiklah berserah kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Berserah. Yang jelas kita tidak malu hidup, kita tidak malu bersaksi tentang Tuhan, kita tidak malu bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu yang dialami oleh pendahulu-pendahulu di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Seperti di Ibrani 11 disebut, karena iman Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima miliknya. Jadi banyak pribadi-pribadi menjadi contoh dalam iman itu. Apakah tua, apakah muda, apakah masih anak-anak, kita juga demikian ibu bapak saudara-saudara. Karena iman kita sekarang berada di rumah Tuhan ini. Karena iman ibu bapak nanti akan keluar dari rumah Tuhan ini menuju rumah masing-masing atau ke tempat yang kita tidak tahu. Karena iman Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudara dimanapun. Karena iman Tuhan menguatkan ibu bapak ketika mengalami pergumulan. Karena iman kita dipulihkan dari rasa sakit. Karena iman setiap orang beroleh berkat dan kehidupan. Maka ketika ada hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran, maka iman itu merasionalkan hal yang irasional. Iman itu merasionalkan, membuat jadi gamblang, membuat jadi nyata sesuatu yang tidak mungkin menurut pemikiran dunia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, ini dia gamblang, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ibu bapak saudara-saudara, contoh-contoh orang beriman bahkan di tengah keluarga kita itu ada. Papa mama kita, opung kita, sahabat-sahabat kita di samping kita. Di antara mereka ada selalu berjuang kadang jatuh tapi bangkit. Dan yang utama tetap kuat dan tabah. Itu bukti orang beriman. Dan yang terakhir dari bukti orang beriman, mau bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, ketika kita telah beroleh jawaban dari Tuhan, kita mengatakan, oh Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus menghidupkanku. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu. Tatkala aku tidur di malam hari dan bangun di pagi hari, menerima sinar terang matahari dan hujan untuk kebutuhan hidup bumi dan kebutuhanku. Itu semua karena kasih Tuhan. Jadi berbicara tentang iman, mengerti tentang kasih Tuhan. Maka ibu bapak saudara-saudara, ketika di minggu reminiscere dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, jawabannya Tuhan selalu mengingat rahmat dan kasih setianya bagi ibu bapak saudara-saudara. Maka kita diajak untuk mengatakan, aku telah diberkati Tuhan. Ketika aku jatuh, aku digendong dan diangkat olehnya. Ketika aku sakit, aku dipulihkan, disembuhkan. Ketika aku lapar, aku diberi makanan. Ketika aku menganggur, aku diberi kesempatan untuk memiliki pekerjaan. Ketika aku sendiri, Dia memberikan jodoh yang sepadan untuk diriku.
Ketika banyak hal yang tidak terjangkau menurut pikiranku, Dia memberikan kemudahan dalam melangkah. Ini luar biasanya ibu bapak saudara-saudara hidup orang beriman. Orang bersyukur yang selalu mau berdoa, bukan hanya sekali lagi berbicara tentang Tuhan, maka dia selalu bersedia berbicara dengan Tuhan. Mari ibu bapak, kita berbicara dengan Tuhan seperti Abraham itu. Kita berbicara dengan Tuhan seperti pendahulu-pendahulu kita yang mengabarkan kabar baik, memberikan sukacita di dalam nama Tuhan. Mari berbicara dengan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan ragu, Tuhan itu ada hidup bersamamu, menopangmu, menolongmu, menggendongmu. Dia melakukannya sampai masa putih rambutmu. Itu kata firman Tuhan. Aku akan menggendongmu. Aku telah melakukannya dan aku melakukannya terus. Artinya tanpa henti-hentinya Tuhan itu menyertai ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan sore hari ini, maupun ibu bapak yang bersama beribadah dari tempat masing-masing. Sakit, berbicara dengan Tuhan, Dia menguatkanmu. Sukacita, berbicaralah dengan Tuhan supaya sukacita kita itu tetap di dalam Tuhan. Sebab apa? Ketika seorang beriman, ibu bapak maupun kita semua meminta dan berseru kepada Tuhan, tiada seorang pun di antara kita yang dilupakan, dibiarkan begitu saja. Maka pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah bahwa Tuhan menggendongmu, menyertaimu, menguatkanmu, bahkan memulihkanmu, serta menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu. Kami telah mendengarkan seorang beriman itu berbicara dengan Tuhan. Dan hidupnya, hidup kami adalah pemberian Tuhan. Baiklah, kami selalu berserah ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun di antara kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun, secara khusus yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup mereka, secara bersama maupun pribadi berseru, ingatlah akan kasih setia dan rahmat-Mu. Dan benar di dalam iman Engkau memberikan kehidupan. Baiklah kami hidup bersama-sama dengan Tuhan dan selalu menyerahkan tubuh roh jiwa kami kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, yang ibu bapa anggota jemaat-Mu yang Engkau kasihi ini, dalam hidup mereka setiap hari, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Maka kami boleh tahu Tuhan selalu beserta, menggendong, memulihkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan selalu beserta untuk menghidupkan dan memberkati setiap orang yang percaya kepadamu seperti Abraham itu. Pakailah hidup ibu bapa saudara-saudara, keluarga, pekerjaan mereka menjadi pernyataan kasih sayang Tuhan. Dan di sana rasa syukur kami tidak putus-putusnya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun di antara kami. Ketika nanti ibu bapa saudara akan pulang ke tempat mereka masing-masing, hamba-Mu percaya Engkau menuntun dan selalu menyertai. Demikian setiap anggota jemaat-Mu dan pelayan di gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang berotoritas, kami bersembah sujud. Pakailah hidup kami lebih sungguh memuliakan Engkau dan mengasihi sesama manusia, mengasihi siapapun di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang berencana menikah, yang berencana untuk melanjutkan studi, yang berencana untuk bekerja. Kami juga percaya Tuhan telah memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan.
Setiap hidup kami serahkan hanya ke hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan kasih untuk Amang Sintua Togar Hasi Hombing, kita bernyanyi dan mengantarkannya ke depan. Diawali dari belakang. Ibu Bapak maju ke depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.